Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta Zoom meeting kita pada malam hari ini dengan tema penyusunan dan publikasi artikel untuk kenaikan pangkat. Malam hari ini merupakan malam kedua pada pertemuan kita Bapak Ibu. Sebelum itu, yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD. Beliau merupakan Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia dan juga sekaligus pada malam hari ini beliau merupakan narasumber kita untuk tema diklat yaitu penyusunan dan publikasi artikel untuk menaikkan pangkat. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang sudah masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti Zoom meeting kita pada malam hari ini dengan lancar. Namun sebelum itu Bapak Ibu, silahkan untuk Bapak Ibu bisa join audio terlebih dahulu agar suara kami terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu. Dan sebelum mulai Zoom meeting kita pada malam hari ini, atau penyampaian materi dari narasumber kami, mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan alat tulis terlebih dahulu, agar Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber kami pada malam hari ini. Dan saya informasikan kembali untuk Bapak Ibu, yaitu untuk dokumen seperti absen dan sertifikat, Bapak Ibu tidak perlu khawatir seperti itu, karena akan kami siapkan, jadi Bapak Ibu cukup fokus dalam mengikuti kelas pada diskusi kita pada malam hari ini. Dan untuk jadwal Zoom meeting, yaitu malam hari ini merupakan malam kedua, atau pertemuan kedua kita seperti itu Bapak Ibu, dan merupakan pertemuan terakhir untuk Zoom meeting, karena untuk Zoom meeting jadwalnya 2 malam, dan dilanjutkan diskusi di WA Group sampai dengan hari Ahad besok. Seperti itu Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal, yang tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom kita pada malam pertama kemarin, dan malam kedua ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kegiatan kami ini kami rekam, nanti akan kami kirimkan ke Bapak Ibu melalui WA Group seperti itu, jadi tidak perlu khawatir. Tertinggal materi seperti itu Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya nanti di saat sesi diskusi, bisa menghidupkan audio terlebih dahulu, melakukan raise hand seperti itu Bapak Ibu, dan menghidupkan videonya. Dan pada malam pertama kemarin yang sudah dibahas oleh narasumber kami, yaitu Bapak Randi Pratama Murtikusuma, yang dibahas yaitu tentang ide, tema, dan ciri-ciri artikel populer seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk malam kedua hari ini, yaitu narasumber kami, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu Bapak Dr. Muhammad Suhardi. Beliau kesehariannya merupakan dosen di Universitas Pendidikan Mandalika seperti itu. Dan tema yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu unsur-unsur pada artikel populer Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh narasumber kami. Baik, mungkin akan langsung pada saya serahkan kepada narasumber kami, Bapak Dr. Muhammad Suhardi, untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Pada malam hari ini saya ucapkan dan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan kita sama-sama untuk belajar, berkarya dan inovasi untuk pendidikan di Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini ataupun di malam kedua ya, kita bisa bertemu untuk berdiskusi kembali berkaitan dengan penulisan artikel populer. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah bertemu dengan narasumber pertama oleh Pak Randi. Bapak Ibu sudah em, membahas berkaitan dengan apa itu artikel populer, kemudian tujuannya seperti apa, cara menulisnya ataupun ciri-cirinya dan lain sebagainya. Itu adalah materi awal. Nah, kebetulan saya memegang materi kedua yang berkaitan dengan seperti apa itu artikel populer dilihat dari sistematika penulisan dan eh, teknik-teknik menulisnya seperti apa. Baik, izin Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat, Mbak Moderator? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik. Wah, di sini juga ada beberapa wajah yang sudah sangat familiar saya lihat. Em, Sebelumnya salam kenal.
ataupun salam hormat dari saya Bapak Ibu semua. Saya Pak Suhardi. Tadi sudah sempat disebutkan oleh Mbak Moderator. Saya sehari-hari adalah dosen di Undikma, semuanya Universitas Pendidikan Mandalika. Kemudian saya juga aktif di kepenulisan. Saya sebagai pengelola sekaligus reviewer di beberapa jurnal nasional. Kemudian saya adalah pimpinan ataupun yang disingkat PIMRED di salah satu media nasional untuk artikel populer yaitu namanya radaredukasi.com. Bapak Ibu bisa membuka website kami dan itu yang kami siapkan untuk Bapak Ibu untuk publikasinya. Sebelumnya, mohon maaf jika suara saya agak kecil karena memang saya sedang kurang apa ya, kalau bahasa bahasa awamnya itu ya, lagi pilek batuk gitu ya. Tapi insya Allah tetap semangat meskipun saya sedang kurang sehat, tapi semangat saya untuk belajar dan bisa berdiskusi ataupun bertemu dengan Bapak Ibu tetap semangat gitu ya. Baik, saya sudah memperkenalkan diri dan saya coba lihat juga Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Ada beberapa yang sudah saya sangat akrab dan sering saya lihat di Zoom meeting. Ibu Anis Wahyuningsih, ada Bu Mastri Mulyawati, ada Bapak Haji Hardi. Wah, ini hampir-hampir mirip nama saya Pak Hardi gitu ya. Kemudian ada siapa lagi nih Pak Nurholis, kemudian ada Pak Raden Bagus, ada Bu Anggun. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu dan sudah hadir dan siap di Zoom meeting ya. Baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk materinya. Malam hari ini kita akan bahas berkaitan dengan sistematika menulis dan teknik penulisan artikel populer. Ya, karena pekerjaan kita ini menulis Bapak Ibu, ya ini salah satu penekanan yang sering saya sebutkan ataupun sering saya ucapkan kepada saya sendiri dan untuk Bapak Ibu juga. Jadi kalau kita ingin mengerjakan sesuatu dan pekerjaan kita itu menulis Bapak Ibu harus menjadi pembaca terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu ingin menjadi penulis yang hebat, maka harus menjadi pembaca yang hebat terlebih dahulu. Ya, jadi itu syaratnya. Sama seperti kita ingin menjadi pembicara ataupun narasumber yang baik, maka kita harus menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Jadi mustahil Bapak Ibu bisa menulis ataupun bisa menjadi penulis yang bagus jika kita malas membaca. Ya, syarat utama dan mutlak Bapak Ibu sifatnya yaitu membaca dulu baru bisa menulis. Oke, itu yang saya ingin sampaikan untuk pertemuan pertama kita. Nah, baik. Di sini Bapak Ibu saya ingin mencontohkan beberapa beberapa artikel dari Bapak Ibu yang sudah publikasi di media kami di radaredukasi.com. Ini adalah karya-karya Bapak Ibu. Jadi kami tidak hanya sekedar mengajarkan teori ataupun menceramahi Bapak Ibu, tetapi kami berharap sekali dan kami memberikan eh, wadah bagi Bapak Ibu untuk publikasi. Jadi ada karyanya langsung, tidak hanya sekedar PowerPoint yang Bapak Ibu dapatkan ataupun hanya sekedar mendengar ceramah kami gitu kan. Tapi kami mengajak Bapak Ibu untuk langsung berkarya nyata. Kalau menulis jadi ada hasilnya gitu ya. Tulisannya itu Bapak Ibu bisa publikasi dan kami siapkan media publikasinya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini juga kebetulan penulisnya ini gelarnya dokter Anda semua. Gelarnya dokter Anda biasanya eh, ini sudah kalau halusnya itu tidak mudah lagi gitu ya. Tapi semangatnya tetap muda untuk menulis, untuk berkarya, tetap masih semangat. Eh,
Kalau Dokter Anda itu biasanya udah 50-an ke atas gitu umurnya beliau-beliau ini, Ibu Guru, Bu Hasiah, Bu Ihramiah, tapi masih semangat sekali untuk nulis. Dan hampir setiap bulan mengirimkan kami tulisannya, gitu ya. Nah, ini sebagai satu-satu semangat dari Bapak Ibu yang sudah eh, pernah ikut di kelas kami, gitu ya. Nah, dan kami menyiapkan media yang memang sudah bertaraf nasional gitu ya. Jadi media kami yang kami siapkan ini kami sudah daftarkan di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu yang eh, meng- memberikan ISSN ataupun em, nomor standar nasional bagi seluruh media, apakah lokal, apakah cetak ataupun online, Bapak Ibu ya. Baik, ini salah satu identitas yang kami berikan. Jadi Bapak Ibu ada media untuk publikasinya. Baik, sebelum kita mulai nih, saya ingin memberikan satu stimulus bagi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu siap untuk tulisan Bapak Ibu dipublikasi di media online nasional, online ataupun cetak seperti Bapak Ibu yang ada di atas tadi? Siap? Bisa jawab saya di kolom chatting Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu siap untuk tulisannya dipublikasi? Pak Iqbal siap, Bu Anies siap, Bu Sri Mulyawati, Bu Sri Hapsari, Bu Ferika, Bu Titin, Bu Dr. Anda Oop, Bu Niziah, Naziah Tambing, Ibu Atifah, Bu Tari, Pak Latif, Bu Ima, Bu Titik. Oke, sudah. Em, Tujuannya memang untuk publikasi. Oke, kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu semangat, saya meskipun suara saya agak dalam banget ini, saya juga sangat semangat sekali dalam hati saya. Ayo kita. Jadi saya tidak hanya menyiapkan PowerPoint, saya buat materi, saya buat eh, susun sedemikian rupa. Saya juga menyiapkan Bapak Ibu media untuk publikasinya. Jadi Bapak Ibu di grup ini, ayo kita sama-sama untuk publikasi. Jadi biar biar nggak hanya di Facebook, di status WA gitu ya. Jadi tulisan itu boleh, saya tidak melarang ataupun tidak salah kita tulis tulisan di Facebook, status Facebook ataupun di WA, di Instagram gitu. Tapi alangkah baiknya bahwa karena satu karya itu kita hargai. Karya itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi kita tempatkan karya itu eh, sesuai dengan porsinya, gitu ya. Ataupun kita hargai karya itu agar karya itu bernilai. Ya, itu yang saya maksud untuk kita publikasikan, kita sebarluaskan karena apalagi sesuatu yang bermanfaat, gitu ya. Sesuatu yang bermanfaat jika disimpan sendiri ya nggak ada dampaknya gitu ya. Baik. Nah, yang pertama Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menulis artikel, kemarin Bapak Ibu sudah belajar dengan Pak Randi gimana mendapatkan ide, kemudian bagaimana untuk memulai menulis, gitu ya. Nah, yang pertama, tips sebelum menulis, ini tidak saya tulis di sini, tetapi sering saya sebutkan juga, yang sulit itu adalah memulai. Dari mana saya nulis Pak Soehardi, ataupun eh, apa yang harus saya mulai gitu ya. Karena memang yang sulit itu adalah memulainya. Kalau kita publikasi, kalau kita mau sudah jalan sedikit saja, itu akan lancar. Tapi untuk mulai itu yang sulit, gitu ya. Nah, karena karena pekerjaan yang sulit, yang namanya mulai itulah Bapak Ibu dari diklat ini, Bapak Ibu tetapkan niat terlebih dahulu. Nah, kemarin saya lihat materinya Pak Rani juga dituliskan niatnya harus bulat dulu, gitu ya. Nah, niatnya di situ sudah bulat, kemudian tujuannya apa di situ? Tujuannya, nah seperti yang ada di sini, tips sebelum menulis artikel. Yang pertama adalah alasan. Alasan Bapak Ibu menulis.
Oke, mungkin Bapak Ibu sesuai dengan judul diklat ini adalah eh, untuk naik pangkat gitu ya. Karena naik pangkat sekarang harus menulis Bapak Ibu ya. Jadi nggak hanya sekedar eh, ceramah di kelas ataupun buat RPP ataupun apa, tapi harus ada tulisan yang dipublikasi. Ya. Nah, mungkin itu salah satu alasan. Oke, boleh. Ataupun alasan yang lain mungkin untuk mendapatkan eh, poin-koin gitu ya. Karena alasannya beda-beda setiap setiap individu. Ada yang ingin koinnya, ada yang ingin poinnya, boleh gitu ya. Kemudian tujuannya, apa tujuan Bapak Ibu untuk menulis? Ya, tujuannya agar mungkin apa yang ada dalam kepala ini keluar gitu ya. Kan banyak para penulis ataupun para pujangga gitu ya, ya yang menuliskan isi hatinya gitu, isi pikirannya dalam sebuah kertas, dalam sebuah media, dituangkan, ditulis di sana. Kemudian tanyakan kepada diri Bapak Ibu, harus semangat gitu ya, excitementnya, semangat kita. Apa yang bisa kita kontribusikan kepada kepada diri kita dan untuk orang lain. Kalau bahasa besarnya untuk bangsa dan negara gitu ya. Nah, itu adalah semangat kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tuangkan lewat tulisan. Nah, kemudian dari nada kita ataupun tone kita, perjelas perasaan yang ingin Bapak Ibu timbulkan lewat tulisan Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa orang yang susah untuk menyampaikan lewat lisan. Kita mau menyampaikan kepada pimpinan kita, aduh, kok sungkan ya, malu ya, segan gitu ya, takut nanti dimutasi gitu kan, takut untuk di apa-apain sama pimpinannya. Ya, it's okay, namanya orang beda-beda gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa tuangkan lewat tulisan, kritik, saran yang membangun bahasanya di situ, Bapak Ibu tuangkan lewat tulisan tersebut. Jadi nggak harus ngomong lewat lewat mulut sekarang. Bapak Ibu ketik gitu ya. Nah, tapi dalam menulis pun ada etikanya. Nanti kita akan pelajari. Biar tulisan kita nggak eh, karena zaman sekarang kan ada undang-undang ITE gitu ya. Jadi agar tulisan tersebut aman dan tersampaikan ke tujuan. Oke? Baik. Saya masih semangat sekali untuk pada malam hari ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, dalam menulis artikel eh, apapun itu, apakah artikel populer, apakah itu artikel jurnal, yang karya apapun, Bapak Ibu, karya tulis apapun, apakah Bapak Ibu buat skripsi, tesis, yang paling penting adalah outline. Outline-nya Bapak Ibu bisa buat dulu, ya. Bapak Ibu bisa buat outline-nya dulu. Outline itu adalah garis-garis besarnya ataupun inti-inti dari apa yang Bapak Ibu ingin tulis. Nah, agar terhindar dari mental block. Kadang kita bingung menulis dari mana gitu ya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus buat terlebih dahulu. Oke, saya ingin buat tulisan berkaitan dengan kurikulum merdeka misalkan. Nah, silahkan tulis kurikulum merdeka nomor satu. Nah, di situ Bapak Ibu, Bapak Ibu ingin tulis kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka itu apanya yang Bapak Ibu ingin kupas di sana? Oke, mungkin Bapak Ibu ingin tulis P5. Silahkan tulis P5 saja dulu. Tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu ingin tulis. Kemudian tulis lagi misalkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, cukup dua bagian itu yang Bapak Ibu ingin kupas. Nah, itu adalah outline juga namanya. Ataupun inti-inti yang Bapak Ibu ingin tulis gitu ya. Nah, itu namanya Bapak Ibu buat outline agar nggak lupa. Minimal nggak lupa saja deh apa yang Bapak Ibu ingin tulis. Karena kalau kita hanya sekedar, oh ya, nanti saya ingin tulis cerita ini gitu ya. Tapi Bapak Ibu tidak tuangkan dalam sebuah tulisan, maka namanya kita manusia cepat lupa gitu kan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan kata pepatah, tulis yang Bapak Ibu ingin kerjakan dan kerjakan yang Bapak Ibu tulis gitu.
Nah, jadi tulisan itu juga penting Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu dalam buat eh, dalam buat artikel populer itu juga memiliki sistematika ataupun ataupun kerangka dasar utama secara umum lah kita kita ngomong seperti itu. Kalau Bapak Ibu buat laporan, laporan PTK, skripsi, jurnal, kemudian buku itu semua memiliki sistematika pasti ya. Nah, dalam artikel populer pun ada kerangka ataupun outline yang Bapak Ibu bisa buat gitu ya. Dari judul, kemudian lehernya sama seperti tubuh kita Bapak Ibu. Saya ibaratkan ini eh, artikel populer itu ada kepala, ada leher, ada tubuh, dan ada kakinya. Oke. Nah, dari kepala sampai ada 4 bagian saja kalau artikel populer. Kalau laporan penelitian kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Pak Randi ada laporan, ada artikel, ada jurnal, gitu ya, ada buku. Di situ juga memiliki sistematika. Artikel populer ini yang paling simpel tapi memiliki poin juga apa Ibu. Kalau dikatakan untuk naik pangkat itu guru-guru itu dapat poin 1,5 ya. Tapi mungkin kemarin sudah dibahas ya Pak Randi dan ada di buku pedoman angka kredit itu semuanya ada di sana ya. Dan semua karya itu memiliki nilai. Saya garis bawahi sekali lagi Bapak Ibu, karya apapun, apakah artikel populer, jurnal, laporan, itu semua memiliki poin ya, memiliki nilai. Nah, dalam dalam era sekarang itu hukumnya wajib sekarang. Apakah Bapak Ibu ingin mengembangkan diri? Apakah Bapak Ibu ingin mengharapkan poin dari karya tersebut? Nah, yang penting Bapak Ibu sudah mulai membuat. Dan artikel populer ini paling simpel bagi saya pribadi. Karena saya pernah membuat buku, saya pernah mempublikasi jurnal, saya pernah eh, menulis berbagai macam tulisan. Nah, artikel populer ini yang paling mudah bagi saya pribadi, gitu ya. Mudah-mudahan ini bagi Bapak Ibu juga. Karena artikel populer ini cukup Bapak Ibu 2 lembar saja. Kalau skripsi kan wah itu satu satu bendel gitu ya. Jurnal itu kan jurnal se sesedikit-sedikitnya artikel jurnal itu minimal 15 halaman. Kalau artikel populer cukup 2 halaman saja Pak Ibu. Kalau 2 halaman A4 di laptop Bapak Ibu itu udah cukup banget gitu. Atau kalau dihitung kata-katanya 1.000 lah, 1.000 kata ya. 1.000 kata masa iya nggak bisa seperti abstrak gitu loh Bapak Ibu, abstrak aja kan minimal 300 ya, 3 kali abstrak deh jadi satu artikel populer dan dipublikasi di media. Nah, ada 4 outline-nya di sini Bapak Ibu, ada kepala atau judul, kemudian lehernya itu pembuka, kalimat pembuka, kemudian tubuh ataupun isi bagian pokoknya di situ, kemudian ada kesimpulan atau penutupnya di situ ya. Ini Bapak Ibu secara gampangnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan sesuatu yang gampang dulu. Kalau ada yang gampang nggak ngapain yang susah-susah gitu ya. Tapi kalau kita sudah belajar berpikir, oke, Bismillah mudah gitu ya, pasti bisa gitu ya. Kita sugesti diri kita sesuatu itu bisa bisa dikerjakan dengan senang hati, dengan mudah, dengan riang gembira gitu ya, pasti bisa ya. Nah, dan ke belakangnya itu pasti akan terasa lebih ringan, Bapak Ibu. Baik, kita mulai dari judul terlebih dahulu. Judul Bapak Ibu. Kalau kemarin Bapak Ibu diberikan pengantar judul artikel populer itu namanya populer, jadi tidak seperti judul artikel ilmiah, gitu ya, tidak seperti judul skripsi gitu, tidak, ataupun tidak seperti tesis Bapak Ibu ataupun laporan PTK, tidak. Tapi apakah artikel populer bisa diambil dari laporan PTK mungkin, dari skripsi sangat bisa Bapak Ibu. Jadi artikel populer ini mungkin kalau skripsi Bapak Ibu bisa dirubah jadi 3 atau 4, 5, 6, 7 artikel populer gitu ya Bapak Ibu. Mbak, untuk bisa dirubah gitu ya.
ataupun bisa dikonversi. Nah, dalam judul-judul artikel populer, itu contohnya seperti ini. Tadi sekilas saya lihat di grup Bapak Ibu, sudah bagus-bagus sekali judul-judulnya. Gitu ya, sudah bagus-bagus sekali. Itu berdasarkan Bapak Ibu ingin membahas sesuatu yang up to date, kemudian yang sedang hangat-hangatnya sekarang dibicarakan oleh orang, itu. Kemudian yang menjadi keluh kesah Bapak Ibu bisa dituangkan di situ. Misalkan gitu kan, kita seorang pendidik honorer gitu kan. Kok 1 tahun 2 tahun gaji kita hanya 100.000 200.000 gitu. Bisa kita keluh kesahkan lewat lewat tulisan. Kita publikasi dia agar semua dan seluruh Indonesia ini tahu seperti apa keadaannya. Itu bisa kita tuliskan ya. Nah, judul itu secara secara em, teorinya tuh ter- terdiri dari kata atau frase yang menarik. Seperti bahasa populer itu bahasa yang dipahami tidak hanya kaum intelektual, tapi masyarakat yang mungkin belum belum pernah sekolah pun bisa paham gitu. Ketika dibacakan eh, judulnya, paham dia. Ya, tidak hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, tapi untuk semua lapisan masyarakat. Itu judul artikel populer, kata-kata atau frase yang mudah ya. Kalau kalau di skripsi ataupun tesis nyari istilah-istilah yang sulit di sana. Kalau nggak pakai istilah sulit, nggak menarik gitu ya. Tapi beda kalau di artikel populer, pakai kata atau frase yang paling mudah diingat ataupun ketika dibaca, wah itu langsung masuk gitu ya. Nah, bersifat provokatif gitu kan, ataupun ada hal yang bisa memancing ketika kita baca koran, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya koran saja, ataupun contoh artikel yang saya tunjukkan pada slide pertama tadi. Di situ sudah ketika kita baca judulnya saja, gitu kan. Nah, ini sudah tertarik kita baca gitu kan. Tapi kalau sudah judul aja udah pengaruh pengaruh pendekatan A terhadap B di mata pelajaran ini, di kurikulum ini, tahun ajaran ini, di sekolah ini, waduh, kita lihat judulnya udah pusing gitu kan. Ya, apalagi dengan itu gitu. Nah, itu yang anehnya. Nah, itu kurang lebih kalau teorinya. Contohnya seperti ini. Tadi saya lihat juga di grup Bapak Ibu sudah hampir semuanya benar. 98% itu benar. Ya, tinggal dipermainkan saja sedikit kata-katanya, kalimatnya agar ada ada yang ditebalkan mungkin di situ nanti. Tanda bacanya mungkin ada. Nah, bedanya juga dalam judul artikel populer itu boleh tanda baca Bapak Ibu. Mungkin ada tutup kurung, tanda tanya itu boleh. Kalau di artikel ilmiah, artikel ilmiah untuk jurnal, untuk laporan tuh nggak bisa, nggak boleh, nggak ada tanda baca. Kalau di artikel populer boleh. Ya, itu untuk menekan apa namanya, untuk menegaskan intonasi ataupun apa yang akan disampaikan dalam tulisan tersebut. Nah, kurikulum merdeka misalkan contohnya, kurikulum merdeka sebuah solusi atau beban, gitu kan? Nah, di situ sudah sangat tebal sekali kita sebutkan solusi atau beban. Beban siapa? Nah, itu akan dijelaskan nanti. Ini beban siapa, solusinya untuk siapa. Orang jadi penasaran gitu. Ya. Orang jadi penasaran terus ingin membaca ke bawahnya. Oke. Nah, kemudian ada mungkin contohnya juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang kan lagi hot-hotnya kurikulum merdeka. Meskipun 2 tahun sudah diaplikasikan, tapi ya masih jadi perbincangan juga, gitu kan? Pelaksanaannya seperti apa, lalu bagaimana istilah-istilah di dalamnya itu. Pembelajaran berdiferensiasi, semua orang bisa mengatakan pembelajaran berdiferensiasi, gitu kan? Istilah di kurikulum merdeka itu ada banyak sekali. Tapi ketika kita ingin membahasnya secara gamblang, ya, kita ingin menulisnya secara mudah di artikel populer ini tempatnya. Jadi kita kupas teori dan pelaksananya di kelas.
langsung seperti apa teorinya. Oh, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang seperti ini. Kemudian bagaimana pelaksanaannya ada di kelas gitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu jelaskan satu lembar saja. Orang-orang apalagi dengan tingkat literasi kita di Indonesia agak agak malas-malas baca gitu kan. Jangankan mau baca laporan ataupun tesis yang sekian ratus lembar gitu kan. Kadang kita baca saja 2 lembar, 3 lembar udah ngantuk. Ya, makanya kita buat tulisan yang singkat, padat dan jelas. Cukuplah 1.000 kata atau 2 halaman, 1 halaman kalau perlu. 1.000 kata itu bisa cuma 1 halaman, Bapak Ibu. 1 halaman A4 tuh bisa sampai dia. Itu sudah bagus sekali. Jadi eh, kita meskipun malas baca gitu kan. Nah, saya nggak nyebut Bapak Ibu kita gitu. Saya juga kadang kalau tebal-tebal skripsi ataupun tesis mahasiswa saya, wah udah pusing lah. Makanya saya batasi sekali kalau mahasiswa buat skripsi sekarang. Cukup 50 halaman ataupun kalau bisa 30 halaman skripsimu itu udah bilang. Saking ya memang mungkin karakter kita juga ataupun ya tingkat literasi kita emang rendah gitu kan ataupun malas baca. Eh, Ini solusinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin buat tulisan yang singkat, padat tapi berisi. Oke, itu judul Bapak Ibu ya. Nah, jadi Pak udah jelas judul-judulnya untuk Bapak Ibu seperti ini. Nanti kita diskusi jika ada pertanyaan ya. Baik. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Langsung kita ke tubuh ataupun ke isi pokoknya Bapak Ibu agar ini saya ambil dari tulisannya ibu ibu tadi ibu eh, yang sudah mengirimkan tulisan kepada kami yang sudah kami publikasikan Bu Ikramiah ya. Saya kutip ataupun saya buat jadi contoh di sini biar apa namanya ini karya karya Bapak Ibu peserta kami kan kebetulan artikel populer ini udah beberapa kali kami adakan gitu kan. Nah, jadinya karya-karya Bapak Ibu kami tampilkan. Gitu. Baik. Nah, isinya Bapak Ibu bisa modelkan seperti ini. Saya eh, saya gambarkan ataupun buat dia per poin. Ya, misalkan Bapak Ibu ingin menggambarkan diri diri Bapak Ibu ataupun saya akan menuliskan tentang jati diri saya, gitu ya. Biasa kita buat outline gitu ya. Kita buat outline dulu. eh, Sekilas perjalanan hidup Muhammad Soehardi gitu ya. Misalkan nih contoh judulnya ya, perjalanan hidup gitu ya, judulnya. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan outline ataupun buat outline-nya pertama eh, apa namanya? Apa eh, identitas diri gitu kan ataupun pendidikan terlebih dahulu. Terserah Bapak Ibu mau eh, tulis yang mana terlebih dahulu. Terus kemudian keluarga, pendidikan, Bapak Ibu ingin bahas hobi mungkin di sana. Itu adalah outline. Oke. Apa yang Bapak Ibu ingin tulis dalam satu satu lembar itu silahkan ditulis outline-nya ataupun inti dari yang Bapak Ibu ingin tulis. Nah, seperti yang disampaikan oleh oleh Ibu Kramiah ini, Bapak Ibu dia tulis berkaitan dengan guru, ya, guru yang dia tulis dalam dalam judulnya di sini adalah judulnya. Nah, judulnya adalah membangun jembatan hati hasilnya siswa berkualitas gitu. Membangun jembatan hati. Jembatan hati itu apa ya? Kok ada jembatan di hati gitu ya? Jadi silahkan Bapak Ibu buat dia agar menarik, provokatif gitu ya. Nah, jadi dia bahas pertama buatkan satu satu pembahasan minimal ada satu poin di situ. Ada poin pokoknya yang Bapak Ibu tulis. Misalkan keberadaan guru menjadi unsur utama dalam pendidikan. Nah, itu sudah satu poin besar yang silahkan selanjutnya Bapak Ibu jelaskan di sana. Oke. Kemudian guru mengajar tidak hanya dengan ilmu tapi juga dengan hati. Nah, ini yang paling paling menyentuh bagi saya. Makanya publis gitu kan.
Jadi memang betul Bapak Ibu. Bayangkan apalagi Bapak Ibu yang mungkin pernah merasakan honorer gitu kan. Honorer hanya diberikan upah 100.000, 200.000 Bapak Ibu. Tapi dengan senang hati, dengan tulus, dengan ikhlas mengajar, itu sesuatu hal yang perlu diungkapkan di sana. Nggak hanya sebagai sebatas ngedumel ataupun ngomel saja, tapi silahkan ditulis curhatan isi hati Bapak Ibu. Nah, itu sangat-sangat bagus sekali untuk sebuah karya. Nah, ini, Pak. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu proses menulis, tadi sebelum sebelum Bapak Ibu menulis ya. Sekarang proses Bapak Ibu sudah menulis nih. Saya berikan tips kepada Bapak Ibu, dalam satu hari itu sisihkan sehari saja. Sisihkan dalam satu hari, sisihkan beberapa menit saja Bapak Ibu untuk menulis. Jangan sampai 1 minggu baru nulis lagi. Sebulan nyambung lagi, kadang lupa kita apa yang kita mau tulis itu lupa. Jadi dalam satu hari sisihkan 5 menit lah, 10 menit kalau nggak banyak, kalau Bapak Ibu sibuk gitu kan. Biasa alasan klasik Bapak Ibu nggak bisa nulis tuh sibuk Pak, banyak kerjaan. Nah itu alasan klasik gitu ya. Silahkan sisihkan 5 menit saja. Waktu terbaik Bapak Ibu tentu memiliki waktu tempat yang terbaik menurut Bapak Ibu. Silahkan di sana. Bapak Ibu mau gunakan waktu pagi, siang, atau malam. Sisihkan 20-30 menit lah. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu menulis, jangan menulis sambil ngoreksi. Gitu ya. Jangan menulis sambil koreksi. Silahkan dituangkan dulu. Dituangkan dulu apa yang Bapak Ibu baca, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu dengar, apa yang Bapak Ibu rasakan. Tulis dulu, ya. Jangan jangan sambil dikoreksi. Nah, tadi Bapak Ibu baru ngetik satu paragraf atau satu kalimat, aduh, ini kurang kurang nih, hapus lagi, nulis lagi sedikit atau ngetik lagi, belum dapat satu paragraf. Aduh, ini kok bahasanya seperti ini, hapus lagi, nggak jadi nanti. Jadi silahkan selesaikan dulu tulisannya. Bapak Ibu buat outline-nya, tulis dulu isinya semuanya, 1, 2, 3 sampai dengan penuh, satu A4 itu di komputer Bapak Ibu. Kalau sudah tulis gitu kan, nanti ada prosesnya untuk mengoreksi. Kalau sudah Bapak Ibu rasa udah full tulisannya, nah itu berarti sudah jadi tuh tulisan Bapak Ibu. Jadi belum tentu benar gitu kan. Yang penting jadi dulu. Nah, jangan dikoreksi dulu, nanti ada prosesnya. Oke? Nah, setelah itu Bapak Ibu ketika ketika em, tadi kalimat pendahuluan ya, kalimat pendahuluan di yang pertama di sini ya. Nah, Bapak Ibu, em, I'm sorry terbalik tadi nih. Ini adalah em, paragraf pembuka harusnya. Tadi itu tubuhnya ya Bapak Ibu. Sorry. Ada ada sedikit terbalik. Ini harusnya Bapak Ibu. Tadi yang saya jelaskan yang pertama itu adalah leher harusnya. Baru tubuh. Nah ini lehernya dulu Bapak Ibu ya. Leher baru ke tubuh. Sorry, sedikit terlewat. Lehernya dulu kita buat paragraf pembuka. Paragraf pembuka Bapak Ibu yang menyajikan bahwa itu adalah gagasan utama ataupun yang menjadi pokok bahasan yang akan saya bahas di tulisan ini. Nah, itu. Apa yang dimaksud tadi guru adalah jembatan hati tadi. Nah, di situ adalah dia memberikan kalimat kalimat paragraf ataupun kalimat yang menjadi pokok ya. Nah, ini adalah petunjuknya. Cukup satu paragraf. Jadi tulisan itu per paragraf ya. Nah, tapi satu paragraf itu minimal eh, 3 atau 4 kalimat Bapak Ibu. Jangan satu kalimat kemudian Bapak Ibu tab, satu kalimat tab lagi. Hitung dulu satu 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 paragraf itu minimal 3 atau 4 kalimat gitu ya.
Nah, kemudian ada iklan di situ. Ada mengiklankan isi artikel secara keseluruhan. Nah, ini. Yang pertama, guru bukan saja hanya menjadi perhatian dalam proses belajar mengajar di kelas, tapi juga dalam lingkungan masyarakat. Di situ menjadi ide pokoknya, ya. Jadi itu yang menjadi unsur penting dalam sistem pendidikan bahasanya di sini. Nah, kemudian, nah di sini Bapak Ibu ada iklan di sini. Mengapa pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, di situ Bapak Ibu bisa memberikan penekanan ataupun ide pokoknya di situ muncul di situ. Apa sih yang ingin dibahas? Oh, berkaitan dengan guru itu seperti apa dalam membangun membangun eh, kelas misalkan di situ, ya. Nah, barulah Bapak Ibu eh, buat tubuhnya yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu setelah setelah Bapak Ibu tulis, saya ulangi sekali lagi, jangan dikoreksi dulu nanti ya. Ada prosesnya. Nah, silahkan kalau buat kesimpulan. Nah, bagian keempat yang tadi adalah kesimpulan. Jadi, apa yang menjadi penegasan di situ? Penegasan ataupun ada menjadi inti ataupun solusi Bapak Ibu. Solusi dari apa yang Bapak Ibu tulis. Nah, jadi bagaimana menjadi seorang guru yang bisa menjadi jembatan hati ke siswanya gitu kan, tidak hanya sekedar mengajar, tapi apa yang hati ini ada banyak isinya Bapak Ibu. Nah, isi yang paling dalam itu mungkin gurulah yang bisa men- apa namanya menjembatani. Nah, itu istilahnya tadi eh, Ibu penulis tadi. Jadi, bagaimana seorang guru eh, bisa membangun jembatan hati pada siswanya. Nah, mempertegas lagi. Dia melempar pertanyaan tapi dia jawab mampu gitu ya. Bisa gitu. Seorang guru memang harus mampu gitu. Ya, memang meskipun tidak mudah gitu kan, tidak mudah, tapi jika jembatan hati terbangun gitu kan, ada rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya, siswa murid gitu kan, siswa dan guru. Kalau kita ingat aja dulu, kita pasti punya punya guru idola gitu kan. Kita pasti punya pendidik yang favorit kalau di sekolah kita gitu. Itu pasti kita teringat-ingat. Jangankan untuk melupakan wajahnya, namanya nggak kita lupa-lupa. Saya sampai sampai sekarang umur saya 35 tahun, saya masih ingat guru SD saya karena dulu sangat berkesan sekali gitu kan. Sangat berkesan sekali, kemudian bagaimana guru itu mampu merangkul merangkul saya gitu kan. Ketika mungkin saya dulu anak broken home gitu kan, tapi guru itu mampu ataupun bersedia untuk menjadikan apa jembatan dari hati siswanya yang broken home ini. Nah, itu kan kita ingat sepanjang masa gitu kan. Nah, itu yang dimaksud Bapak Ibu dalam tulisan ini kalau kalau saya pribadi menyimpulkan. Itu Bapak Ibu bisa tulis ya. Jadi silahkan tuangkan semua pikiran apa yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu analisa, biar nggak hanya sekedar jadi gosip Bapak Ibu. Kan sekarang ini isi isi televisi, isi media sesuatu hal yang negatif terus gitu kan. Percintaan, urusan perceraian, urusan selingkuh, urusan wah semua semua hal negatif kita buka YouTube itu isinya drama semua gitu kan. Kenapa gitu kan? Ya karena nggak ada tulisan, nggak ada media gitu kan yang menuangkan gitu kan, yang menyalurkan isi-isi pikiran seorang pendidik, pikiran seorang guru gitu ya. Nah, jangan jangan sampai kalah isi eh, apa namanya isi media yang baik dengan yang gitu, dengan yang ya mungkin yang tidak bagus lah gitu ya. Kita sebagai pendidik ya, ayo kita buat medianya, ayo kita buat tulisannya, ayo kita buat karyanya agar eh, hal-hal yang negatif itu tidak terlalu banyak yang dikonsumsi. Gitu. Minimal sebanding lah gitu. Jadi ayo saya ajak Bapak Ibu untuk eh, menuangkan apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi isi hati Bapak Ibu. Nah itu. Lanjut. Nah,
Sedikit Bapak Ibu saya bahas berkaitan dengan pengutipan, karena beberapa hal yang em, ingin saya tegaskan Bapak Ibu dalam pengutipan. Misalkan Bapak Ibu ngambil sumber gitu ya. Beda dengan di jurnal, dengan artikel populer. Kalau di artikel jurnal Bapak Ibu, eh, dalam dalam kutipannya, dalam teksnya itu menurut misalkan Sugiono 2019 gitu ya. Atau Bapak Ibu ada kutipan Sugiono 2019 tutup kurung. Itu biasanya kalau dalam dalam artikel jurnal. Nah, kalau dalam artikel populer, em, boleh Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu tuliskan menurut Sugiono. Bapak Ibu mau menuliskan gelarnya juga boleh. Dalam buku apa misalkan itu boleh. Nah, tapi apakah apakah yang pertama ini salah dalam artikel populer? Tidak juga Bapak Ibu. Ya, semuanya benar Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu mengutip dari sumber apa. Kalau dari jurnal ya boleh Bapak Ibu kutip seperti ini. Ya. Nah, artinya artikel populer itu lebih fleksibel, ya. Artikel populer itu lebih fleksibel Bapak Ibu mengutip, ya. Yang penting konsisten. Nah, ini konsisten itu maksudnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu eh, nulis tahunnya seperti ini, silahkan juga Bapak Ibu tuliskan juga tahun di apa namanya? Kalau ada dua, misalkan ini ada sumber ada dua, ada Sugiono dan Arikunto. Ya Sugiono tuh Bapak Ibu munculkan juga tahunnya, Arikunto juga Bapak Ibu masukkan. Tapi jika Bapak Ibu tidak, ya konsisten itulah kuncinya. Yang penting, yang penting Bapak Ibu konsisten dalam menulis. Itu dalam kutipan. Nah, setelah Bapak Ibu selesai nih, merasa selesai. Bapak Ibu sudah selesai menulis. Oke, sudah jadi 2 lembar nih. Oke, barulah Bapak Ibu tahap tahap di sini. Silahkan baca kembali. Oke, silahkan dibaca kembali. Kalau tadi jangan dibaca dulu, tulis dulu. Nah, sekarang posisi ini silahkan Bapak Ibu baca. Baca kembali, cek katanya, cek kalimatnya, kemudian cek lagi paragrafnya, apakah ada yang tipe kah ataupun salah ketik, ya, apakah ada kalimat yang kurang nyambung. Nah, itu yang Bapak Ibu cek kembali, apakah antara kata dengan kalimat ataupun paragraf ini yang masih keliru, itu silahkan Bapak Ibu baca-baca kembali. Nah, barulah konsultasikan. Silahkan, itu harus kalau mau menghasilkan tulisan yang bagus, memang harus melibatkan orang lain gitu kan. Nggak hanya dari sendiri. Kalau kalau penilaian pribadi kita bagus-bagus saja, oh, udah bagus nih, udah keren nih gitu kan. Namanya juga kita nilai diri kita sendiri. Siapa yang mau jelek-jelekkan tulisan sendiri gitu kan. Tapi ketika Bapak Ibu minta pendapat ahli ya, jangan bedakan atau bedakan cacian dengan kritik gitu kan. Kalau kritik itu dari orang ahli. Kalau cacian ya orang yang mungkin nggak ahli, taunya hanya eh, komen aja gitu kan. Tapi Bapak Ibu kasih ke ahlinya. Mungkin Bapak Ibu punya rekan sejawat, ada dosen mungkin kenalan, atau di kali ini gitu kan, di posisi kita kali ini di diklat ini saya akan buka diri Bapak Ibu. Silahkan jika Bapak Ibu ingin konsultasi, nomor HP saya sudah ada di grup. Di grup itu juga kita bisa diskusi, kita bisa saling saling memberikan masukan. Nah, di situ kita ada waktu untuk bisa berdiskusi sampai jadi ya Pak Ibu. Oke, sampai jadi ya Pak Ibu bisa publikasi. Ya, jadi tujuannya memang saya ajak untuk Bapak Ibu menulis dan dipublikasikan. Nah, nomor 3 ini publikasikan gitu kan. Jangan jangan hanya publikasi di status WA saja. Status WA 24 jam hilang deh, hilang dia Bapak Ibu. Dan kita nggak bisa cek lagi mana tulisan status yang kemarin gitu kok hilang gitu ya hilang Bapak Ibu. Tapi kalau kita publikasikan, meskipun kita udah nggak ada ya tulisan kita itu bisa dibaca dan dipelajari oleh generasi kita gitu kan. Ya, itu saya ajak untuk Bapak Ibu untuk publikasi. Nah, publikasinya kemana? Nah, di sini Bapak Ibu. Karena saya tadi sudah di awal tadi saya sudah memberikan Bapak Ibu em, media, disilahkan Bapak Ibu bisa publikasi di Radar Edukasi namanya. Tapi memang ini adalah khusus pendidikan Bapak Ibu. Bukan untuk hanya ke sekolah saja, tapi
semua unsur yang memiliki nilai, ya nilai tidak hanya nilai sekolah gitu kan, nilai di eh, jenjang pendidikan, tapi nilai kehidupan, parenting itu kan pendidikan juga gitu kan. Ada unsur nilai di situ yang bagus. Nah, itu Bapak Ibu bisa publikasikan. Mohon maaf, Mbak Moderator, saya izin 1 menit saja, Bapak Ibu ya. Saya, Silahkan Pak. oke. Baik Bapak Ibu, sembari kita menunggu narasumber kami untuk kembali bergabung, mungkin Bapak Ibu bisa em, menulis apa poin-poin yang disampaikan oleh narasumber kami seperti itu. 1 menit lagi narasumber kami akan bergabung seperti itu, Bapak Ibu. Baik, terlanjut Bapak Ibu ya, sedikit lagi. 1 menit lagi deh. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa langsung lihat di portal, di medianya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengunjungi Radar Edukasi namanya Bapak Ibu. Silahkan bisa dicek. Ini ya Bapak Ibu, radaredukasi.com namanya. Nah, kebetulan saya adalah pimretnya di sini. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa publikasi. Nah, memang ada beberapa karakter media. Ada yang gratis, ada yang berbayar tentunya. Karena kenapa gratis? Mungkin ada sponsor ataupun di lembaga yang besar gitu kan. Ada yang berbayar karena memang satu media itu membutuhkan juga pendanaan. Ya, itu kenapa ada beberapa media yang berbayar. Harusnya gratis dong gitu kan. Nah, itu juga ada pertimbangan-pertimbangan karena di satu media itu pasti ada reviewernya, kemudian ada untuk biaya websitenya dan lain sebagainya di situ. Oleh karena itu ada yang berbayar. Nah, kebetulan di satu media ini kami juga ada yang nanti em, sifatnya ada pembayarannya. Jadi silahkan nanti bisa langsung ke websitenya dan kita siapkan dulu tulisannya, gitu ya. Biasanya kalau di media ini tidak banyak Bapak Ibu, tidak lebih dari 50.000 biasanya. Itu yang Bapak Ibu sebagai apa namanya untuk publikasinya. Itu yang ada di Radar Edukasi ini. Itu, itu eh, Mbak Moderator, Mbak Lulu untuk materinya dan em, selanjutnya kita bisa diskusi. Baik, terima kasih Pak atas penyampaian materi pada malam hari ini. Sangat bermanfaat sekali untuk kita Bapak Ibu tentang bagaimana cara membuat artikel populer seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kami bagaimana cara membuat artikel populer seperti bagian isi, judul, dan sebagainya seperti itu. Dan untuk sesi berikutnya, saya akan membuka sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan melakukan raise hand. Nanti akan saya persilahkan satu persatu dan menghidupkan videonya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal di tempatnya, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat, nanti akan dijawab juga oleh narasumber kami seperti itu. Baik, di sini sudah ada Bapak Hardi. Sudah raise hand, silahkan Bapak bisa dihidupkan audionya. Baik, silahkan Pak, bisa dihidupkan audionya.
Silahkan Pak, untuk pertanyaannya bisa dihidupkan audionya terlebih dahulu agar suaranya bisa terdengar. Baik, Bapak Ibu. Em, Silahkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan isi kemudian publikasi dari sebuah artikel populer, silahkan Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting. Atau mungkin, nah seperti yang saya sebutkan tadi, jika biasanya kita malu-malu untuk ngomong secara langsung, sungkan gitu kan, silakan tulis pertanyaannya di kolom chatting. Jangan sampai Bapak Ibu habis Zoom meeting ini masih bingung gitu kan. Nah, sampaikan apa yang dirasakan, apa yang ingin ditanyakan melalui kolom chatting. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik Pak, di sini sudah ada Ibu Anis Wahyuningsi yang sudah melakukan raise hand. Silahkan Ibu bisa dihidupkan audionya. Baik. Nggih, terima kasih. Oke, Selamat Bu malam. Anis, ketemu lagi. Selamat malam Pak Suhardi. Saya ingin tanya, ketika saya sudah membuat jurnal di jurnal ya artikel ilmiah, apakah itu bisa dijadikan jadi apa artikel populer gitu maksud Baik. saya. Ya, terima kasih. Baik, Bu Anies. Kalau boleh tahu, Bu Anies sudah ada jurnalnya? Sudah nulis? Sudah, Oke, sudah. baik. Boleh langsung saya jawab, Mbak Moderator? Silahkan Pak bisa langsung dijawab. Baik, Bu Anies, dan mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki perasaan yang sama, tapi keduluan Bu Anies yang tanya ataupun eh, masih sungkan gitu, masih malu-malu. Biasanya kalau di chat rame dia, tapi kalau kita ajak untuk ngomong langsung, kita nyampaikan secara langsung, Pak Suwardi saya enggak setuju tadi yang masalah ini. Nah, itu bisa disampaikan lewat tulisan. Baik, semua karya ilmiah Bapak Ibu sesungguhnya bisa jadikan idenya bisa diambil dari satu karya ilmiah yang lain. Nah, sama seperti artikel populer, Bapak Ibu bisa ambil idenya dari skripsi misalkan, dari laporan PTK, dari jurnal yang saya tulis gitu kan. Apakah bisa dijadikan artikel populer? Sangat bisa, sangat bisa. Dan itu malah lebih gampang, Bapak Ibu. Lebih gampang artinya Bapak Ibu sudah ada bahan nih. Sudah ada bahan, tinggal Bapak Ibu kemas, Bapak Ibu ubah bentuknya menjadi sesuatu hal yang baru. Nah, sama seperti misalkan kita sudah goreng nih, goreng ayam. Dia bisa jadi ayam goreng, tapi saya mau ubah nih, saya mau buat dia jadi opor gitu kan. Ya tinggal tambahkan santan gitu kan. Tambahkan sedikit kunyit gitu kan biar jadi opor ayam gitu kan. Nah, itu bisa dirubah-rubah Bapak Ibu. Oke, contohnya seperti ini. Judul di artikel ataupun di laporan Bapak Ibu misalkan pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar siswa misalkan di SMP ini tahun pelajaran ini pada mata pelajaran ini itu biasanya ada judul-judul artikel Bapak Ibu kan. Nah, Bapak Ibu bisa jadi ambil satu kesimpulan dari judul saja. Dari judul kan sudah berbeda tuh. Misalkan contohnya judulnya em, pembelajaran berbasis masalah sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar misalkan. Atau Bapak Ibu buat satu tajuk gitu kan. Pembelajaran berbasis masalah, teori dan aplikasinya. Itu boleh Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis masalah, teori dan aplikasinya. Atau Bapak Ibu bisa ubah lagi, mengenal lebih jauh pembelajaran berbasis masalah PBL di situ. Atau Bapak Ibu buat dalam yang bahasa yang lebih keren lagi, problem based learning, gitu kan. Problem based learning. Apakah itu misalkan boleh seperti itu judulnya. Kemudian Bapak Ibu tuangkan nanti apa yang Bapak Ibu ingin tulis di situ. Mungkin dari sisi eh, apa namanya konsepnya, misalkan outline-nya Bapak Ibu buat konsep konsep dasar di situ. Konsep dasarnya, kemudian tujuannya dan aplikasinya. 3 poin itu Bapak Ibu ingin highlight di
tulisannya, silahkan buat outline tiga, tiga itu. Konsepnya, kemudian tujuannya mungkin di situ, lalu aplikasinya seperti apa. Nah, tiga ini silahkan jadi outline, kemudian Bapak Ibu kupas secara rinci di situ. Rinci, singkat, padat dan jelas. Tapi dalam dalam satu per poin itu ada pokok yang Bapak Ibu bisa tulis yang menjadi apa namanya, menjadi tulisan utama di sana atau isi utamanya. Jadi cukup sangat simpel sekali. Kalau Bapak Ibu buat skripsi mungkin dituntut untuk 100 halaman di sana. Tapi kalau di artikel populer ini cukup seperti yang saya sebutkan tadi, 1.000 kata cukup sekali. 2 lembar A4 itu sudah sangat banyak. Itu Bu Anis. Jadi semua bisa Bapak Ibu rubah. Itu Pak Baik, Bu Moderator. baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Di sini ada Bapak Hardi SEMMSI, Masya Allah gelarnya. Tadi sudah raise hand yang Ini pertama, namun belum bisa hidup audionya. Silahkan Pak, bisa langsung bertanya. ada Pak Raden yang selanjutnya mungkin. Pak Baik, Raden bagus. baik. Kita beralih ke Pak Raden. Di sini ada Bapak Raden Bagus Malinau. Silahkan Pak, bisa dihidupkan audionya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan buat saya. Selamat ketemu Bapak Suhardi, Baik, Pak Bagus. ya, sama Mbak Lulu. Selamat ketemu di layar kita di sini. Oke, Pak. Eh, Terima kasih waktunya. Ada beberapa yang mau saya tanyakan ini, Bapak. Ya, Yang pertama, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena penyampaian tadi luar biasa yang buat saya yang awam tentang ini. Jadi karena saya sudah menjelang pensiun, jadi mau mencoba menjadi seorang penulis. Eh, untuk pertanyaan saya, eh, baik ini untuk penulisan yang pertama Pak, untuk penulisan ya, artikel, khususnya artikel populer itu apakah sudah ada ketentuan seperti spasi, margin, kertas, ya. atau mungkin semacam template-nya? Itu yang pertama. Oke, Yang kedua, setelah kita setelah kita publikasikan, maka secara tidak langsung itu mungkin menjadi hak paten kita, mungkin iya, ya sebagai hak paten kita. Nah, eh, berapa lama Pak hak paten kita itu untuk bisa kita pegang? Dalam arti gini, mungkin 5 tahun setelah 5 tahun setelah itu mungkin ada orang yang boleh mengambil, terus saya tidak bisa menuntut dan seterusnya. iya, Itu yang kedua. Terus yang ketiga Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan tentang kita boleh mengadopsi ide atau bahkan mungkin judul dari beberapa artikel yang senada, bahkan mungkin di luar nada, misalkan populer ilmiah, artikel populer atau artikel ilmiah jurnal. iya. Nah, kalau kita akan mengambil ide itu, apakah ide tersebut kita juga cantumkan di dalam Baik, tulisan kita? dipahami Ya, Pak. baik mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silahkan Pak, bisa langsung dijawab. Kalau boleh kenal lebih jauh, Pak Raden Bagus dari mana ini Pak? Saya guru SMA 1 Malinau, Kabupaten Malinau, Baik. Kalimantan Utara. Oh baik. Guru apa kalau boleh tahu Bu, Pak Bagus? Iya, iya Pak. Guru mata pelajaran apa? Saya mengajar mata pelajaran fisika Pak. Oh baik, fisika. Siap. Pelajaran Baik, Pak fisika. Bagus dari Malinau, guru fisika. Nah, ini tentunya em, ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama berkaitan dengan template. Itu pasti dalam semua media, dalam semua eh,
apa namanya media publikasi itu pasti ada aturannya. Nah, nanti kami akan kalau Bapak Ibu ingin publikasi di Radar Edukasi, kami juga ada beberapa template ataupun aturannya. Saya coba share Bapak Ibu ya. Saya share. Tadi saya ingin kupas tapi berhubung waktunya nggak sampai, tapi hampir sebagian besar sama Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu bisa tulis. Jadi silahkan Bapak Ibu tulis dan semua semua sama seperti yang saya katakan tadi. Ada bagian pendahuluannya, ada bagian badannya, ada bagian penutupnya. Yang seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Nah, ini biasanya kalau di eh, skripsi kan nggak ada foto kita di di belakang deh biasanya. Kalau di jurnal juga nggak ada foto, tapi di artikel populer Bapak Ibu bisa tampil di situ. Oh, ini Pak Raden bagus nih, gagah gitu kan. Ataupun Ibu Anies tadi bisa tampilkan fotonya di situ. Bapak Ibu bisa tampilkan di situ nama penulis, pekerjaan dan instansinya. Boleh tulis gelar kalau di sini. Kalau di artikel jurnal nggak bisa. Nggak boleh Bapak Ibu mau profesor, kiai haji, ya nggak boleh tulis. Tapi kalau di artikel populer ini bisa menunjukkan siapa yang menulis, gitu ya. Siapa yang menulis ini mungkin gelarnya apa di situ. Lalu Bapak Ibu cantumkan instansi penulisnya atau keahliannya apa. Nah, di situ Bapak Ibu boleh menuliskan. Nah, itu adalah template ya. Lalu yang pertanyaan yang kedua tadi, Bapak Ibu, untuk hak cipta. Untuk hak cipta Bapak Ibu, nanti template itu akan saya share di grup Bapak Ibu ya. Nanti akan kami umumkan. Jika Bapak Ibu ingin publikasi, silahkan. Nanti akan kami umumkan. Kemudian untuk hak cipta itu sangat boleh sekali Bapak Ibu bisa diajukan. Semua karya itu bisa diajukan hak ciptanya. Apakah itu sebuah tulisan, apakah itu sebuah buku, jurnal, itu boleh diajukan hak ciptanya. Saya selama ini hampir mungkin 11 atau 15 hak cipta ya, hak cipta karya Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa diajukan dan kami coba fasilitasi nanti Bapak Ibu. Beberapa di tahun 2023 juga saya sudah ajukan hak cipta, itu boleh. Buku Bapak Ibu boleh diajukan hak ciptanya. Nah, di situ sebagai sebagai apa namanya? Biasanya terhitung seumur hidup Bapak Ibu, bukan bukan 5 tahun, 7 tahun gitu ya. Berlaku seumur hidup pencipta. Nah, ini. Jadi terlindungi apa yang kita buat, apa yang kita ciptakan, apa yang kita karyakan itu terlindungi. Jadi nggak sembarangan orang ngambil nyomot nanti gitu. Kalau nggak ada kalau nggak memenuhi kaidah dan cara-cara yang benar dalam apa pengutipan ataupun bisa kita protes dan karena itu ada undang-undangnya. Itu silahkan. Dan boleh selanjutnya berkaitan dengan apa tadi yang terakhir berkaitan dengan eh, karya Bapak Ibu, silahkan kami undang untuk publikasi seluas-luasnya dan kami ajak untuk berkarya sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Nah, mungkin asumsinya mau pensiun gitu ya, buat apa saya nulis gitu kan. Eh, Mungkin judulnya untuk naik pangkat gitu, judul-judul diklatnya, tapi saya udah mau pensiun gitu kan. Nah, justru itu Bapak Ibu. Waktunya mungkin kalau kemarin sibuk kita dengan urusan administrasi sekolah, urusan urusan jabatan di kantor. Nah, sekarang waktunya Bapak Ibu bisa tuangkan apa yang berdasarkan pengalaman. Pengalaman Bapak Ibu tentunya banyak di sekolah. Apalagi sekian tahun belajar fisika gitu kan, ngajar fisika, ketemu berbagai macam model siswa gitu. Nah, dari di sini Bapak Ibu bisa tuangkan. Gimana sih orang bisa asik belajar fisika gitu kan. Saya dari dulu nggak pernah bisa asik belajar fisika tuh kok sulit aja bawaannya gitu. Bapak Ibu bisa tuangkan di situ. Cara asik belajar fisika gitu kan. Karena fisika kan
kehidupan sehari-hari gitu. Jadi silahkan kalau bisa tuangkan sekian tahun pengalaman Bapak Ibu mengajar, tuangkan dalam satu artikel populer yang seperti yang saya katakan tadi, ada yang juga tanya, saya sebagai pemula penulis, karya apa yang harus saya buat yang paling gampang? Artikel populer jawabannya Bapak Ibu. Cuman 2 lembar, itu cukup Bapak Ibu bisa bisa publikasikan. Itu eh, Mbak dulu. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya dan terima kasih juga untuk Bapak Radit Bagus yang sudah bertanya. Baik, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Bapak Nurholis MPD. Silahkan Bapak bisa dihidupkan audionya dan bisa langsung bertanya kepada narasumber kami. Nah, Pak Nurholis ini juga sangat sering sekali saya lihat dan Sering ayo ikut Bapak. aja, Pak. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Pak Suwardi dan Bu Lulu atas waktu yang diberikan. Nah, di sini saya langsung saja ingin bertanya. Tadi saya itu menyimak cara langkah-langkah menulis itu. Pertama, tulis saja, nggak usah diperiksa-periksa dulu, Iya, nggak usah dicek per paragraf. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kapan kita masukkan kutipan itu? Kemudian yang pertama, kapan kita masukkan kutipan di tulisan kita tadi, paragraf? iya. Apa langsung kutipan Baik. atau nanti setelah periksa baru kita masukkan kutipan? Nah, yang kedua, apakah artikel populer itu harus ada kutipan? Iya, Nah, yang ketiganya, berapa kalau ada yang harus dikutipkan itu? baik. Kan Pak bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Nurholis MPD. Beliau adalah panutan juga bagi saya pribadi. Beliau sangat rajin sekali mengikuti kegiatan kami. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat dan tentunya berkah bagi kita semua. Jadi silahkan Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan media-media. Bapak Ibu bisa masuk. Bapak Ibu mau nulis di media, kami ada jurnal, kami siapkan buku, juga kami siapkan penerbitnya. Tinggal Bapak Ibu setorkan saja, setorkan karya Bapak Ibu, dan urusan publikasi kami yang urus gitu ya. Baik, yang pertama adalah tips saya yang pertama tadi memang tulis saja dulu ya, tulis saja dulu. Setelah Bapak Ibu nulis, jangan jangan dibaca dulu, jangan membaca sambil menulis. Jadi karena otak kita ini apa ya, harus fokus gitu. Tulis ya dulu, nanti kita membaca, nanti kita mengoreksi gitu. Apalagi kita ngoreksi gitu. Nah, itu saran saya yang pertama tadi. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu em, ketika ketika Bapak Ibu menulis, kapan Bapak Ibu apakah Bapak Ibu mau, kapan posisinya Bapak Ibu mau menulis sumber kutipan gitu. Nah, ini silahkan Bapak Ibu, jika memang jika memang eh, sebelum sebelum Bapak Ibu nulis kan Bapak Ibu banyak membaca tuh. Sebelum Bapak Ibu nulis banyak membaca. Nah, dari sumber-sumber bacaannya itulah coba diingat kembali dari mana Bapak Ibu baca. Kalau Bapak Ibu tidak ingat, diambil lagi baru Bapak Ibu tuh, oh ini dari bukunya Nurholis 2010 misalkan seperti itu. Silahkan ditulis. Nah, jadi tidak tidak menafikan bahwa kita hanya menulis tanpa kita tidak melihat sesuatu kiri kanan gitu. Tidak. Silahkan Bapak Ibu tulis. Jika memang Bapak Ibu ambil kalimat tersebut dari sebuah kutipan, silahkan tulis juga sumbernya. Nah, yang jelas kalau kalau dalam penulisan artikel populer tidak sesaklek dari jurnal gitu. Kalau di jurnal, kalau itu aturannya wajib ya. Kalau di artikel populer tidak se sesaklek di jurnal ilmiah gitu ya. Boleh Bapak Ibu mencantumkan menurut uh, Nurholis, salah satu pengawas di kabupaten. Nah, itu boleh kalau di artikel populer. Dalam petikan wawancaranya, menurut beliau apa di situ pendapatnya ataupun hasil wawancaranya itu bisa ditaruhkan di artikelnya.
Itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, di sini sudah ada juga yang raise hand. Di sini ada Bapak Samsul Hadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Nurholis atas pertanyaannya. Silahkan untuk Bapak Samsul Hadi bisa dihidupkan audionya, Pak. Halo, Oke. udah Mbak. Ya, Sudah terdengar, Nah, Pak. Baik, silahkan Terima kasih pertanyaannya. Mbak. Terima kasih dan kepada Pak Dokter juga saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk semua yang satu grup di sini yang sudah semangat luar biasa dan kebanyakan seperti yang kata Pak Dokter katanya sudah titelnya DRS, DRA gitu. Tapi masih semangat semua insya Allah. Tampaknya dari dua pertemuan tentang artikel ini sudah ada gambarannya sangat jelas gitu Pak. ya. Jadi intinya kalau menurut saya ini ada dalam artikel ini ada fakta dan ada opini ya. Ya. Ada fakta dan opini. Dan fakta itu yang saya ini yang agak saya khawatirkan gitu. Faktanya kalau misalkan nggak kuat-kuat banget gitu, takut nanti ngambang gitu Pak, nggak berbobot gitu. Baik. Jadi yang saya tanyakan tuh fakta tuh harus sebanyak apa atau eh, berdasarkan apa gitu kan untuk mendukung supaya berbobot sekali gitu punya artikel. Kemudian Pak saya punya beberapa makalah Pak untuk mungkin bisa saya jadikan sebagai artikel ya. Tapi kita dari mana ngambilnya Pak? Apakah dari pembahasan kita ambil pendahuluan satu bait, satu ya satu alinea, kemudian kita berangkat dari pembahasan atau dari mana gitu Pak? Saya kira itu aja Pak. Dan satu lagi Pak, saya punya blog Pak. Kalau yang sudah saya kirim ke radar di punya Bapak itu, kemudian saya masukkan ke blog gitu. Bisa apa tidak Pak? Baik. Terima kasih Pak. Baik Pak Samsul Hadi. Kalau boleh tahu ini mau menjelang pensiun juga Pak? 4 tahun lagi Pak. Nah, ini mirip-mirip bapak saya nih. Makanya saya ingat bapak saya di rumah. Baik Pak Samsul Hadi. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana tulisan kita itu berbobot gitu ya. Yang pertama sama sama dengan apa yang saya katakan tadi. Sebelum kita menulis, maka perbanyak membaca. Misalkan nih, oke, saya resah nih. Saya terpikirkan, tadi saya lihat berita gitu kan, ada ada gaji guru cuman 200.000 gitu kan. Itu saya lihat lihat berita ataupun saya dengar cerita gitu kan. Nah, setelah Bapak saya tertarik nih. Oh iya kok bisa? Kok bisa? Lalu pikiran kita kan bertanya-tanya tuh. Kok bisa? Kok gurunya betah gitu kan? Kok bisa? Nah, itu kan pertanyaan. Ketika ada pertanyaan, kita berusaha menjawab. Menjawabnya di mana? Cari referensi, baca-baca dulu apakah benar ada gitu kan? Baca berita, baca artikel, kemudian setelah Bapak Ibu baca mungkin cek kebenarannya, tanya tanya eh, guru-guru sekeliling kan, apakah benar? Nah, dari semua bahan yang kita punya itu kan Bapak Ibu sudah melalui proses membaca, melalui proses mendapatkan informasi. Barulah Bapak Ibu bisa nulis. Kalau Bapak Ibu belum menulis, kalau Bapak Ibu belum meng-cross check ataupun membaca dulu apa yang Bapak Ibu ingin tulis gitu kan. Akhirnya jadi gosip ngambang gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memiliki materi, fakta, apalagi ada faktanya, itu sangat gampang sekali untuk ditulis. Nah, silahkan Bapak Ibu, yang paling penting adalah ketika Bapak Ibu sudah tertarik dengan sesuatu hal, cari referensinya agar Bapak Ibu bisa bisa tulis apa yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil referensi tadi. Lalu yang pertama, agar berbobot, nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, nggak perlu banyak-banyak. Satu kalimat saja isi besarnya misalkan.
itu cukup Bapak Ibu. Satu kalimat itu adalah ide gagasan pokoknya. Nah, barulah Bapak Ibu jelaskan di bawahnya sedikit penjelasan penjelasan pengikutnya. Misalkan nih, Bapak Ibu ingin jelaskan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan ataupun di kelas kita yang berbeda-beda di sana. Kebutuhan anak berbeda-beda itu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah Bapak Ibu kemukakan makna pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda-beda tadi, silahkan dijelaskan lagi dengan satu kalimat atau dua kalimat berbeda-bedanya seperti apa gitu kan. Nah, setiap siswa memiliki kemampuan dan kepribadian yang tidak sama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Hal itulah yang memunculkan ide dan gagasan agar seperti ini gitu kan. Itu adalah penjelasan pendukung ataupun kalimat selanjutnya yang menguatkan bahwa uh, makna dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang memang setiap siswi kita di satu sekolah atau satu kelas itu berbeda-beda. Nah, itu yang dimaksudkan agar ada makna besarnya di situ. Jadi tidak harus sesuai dengan fakta gitu kan. Tidak harus Bapak Ibu ke lapangan dulu ataupun riset dulu gitu. Tidak, tapi berdasarkan apa yang Bapak Ibu baca, apa yang Bapak Ibu mungkin pernah alami itu bisa dituangkan. Itu yang agar berbobot itu tidak harus satu lembar satu jilid baru berbobot, tidak. Satu paragraf itu ada isi maknanya saja sudah sangat bagus. Itu Mbak Lulu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Pak Samsul Hadi yang sudah bertanya. Baik Pak, mungkin satu pertanyaan lagi untuk Zoom meeting selanjutnya. Di kolom chatting Mbak. Oh, Lulu kolom ada. chat ya? Oh, baik. Mungkin untuk yang kolom chat silahkan bisa langsung dijawab Pak pertanyaannya. Oke. Bisa dipilih yang Ada beberapa pertanyaan juga. baik. Mana yang ini, kalau ide sudah dibahas kemarin Bu Hajah Nenden, nanti bisa dicek untuk materi kemarin, ide dalam menulis artikel populer itu udah ada. Lalu dari saya pilih saja ya Bapak Ibu karena ada beberapa. Berapa lama waktu penerbitan? Kami usahakan Bapak Ibu, kalau untuk lama penerbitan tidak lebih dari 1 minggu sudah terbit Bapak Ibu. Jika memang artikel ataupun tulisan Bapak Ibu sudah oke dari ejaan, dari kalimat, dari paragrafnya, dan kami nanti akan dibantu oleh editor kami yang untuk merapikan, kemudian untuk layout tulisan Bapak Ibu, itu tidak lebih dari 7 hari prosesnya sudah publish. Lalu saya sudah menulis tapi saya tidak layak publish atau tidak. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu bisa konsultasikan, gitu ya. Silahkan bisa dikonsultasikan ke tim kami. Nanti kami juga, saya dengan narasumber pertama Pak Randi sudah ada di grup. Nanti kami akan saling gilir Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ataupun mengoreksi tulisan Bapak Ibu dan bisa dipublikasikan di media yang sudah kami sebutkan. Beda artikel jurnal dan bila dilihat dari isinya. Kemarin sudah dijelaskan kalau artikel jurnal itu kan dari sisi halamannya sudah jauh beda ya. Kalau jurnal itu kan minimal satu artikel itu kan minimal 15 maksimal 15 halaman, minimal ya sedikit-dikitnya artikel jurnal itu minimal 5 lembar lah. Atau 4 lembar paling sedikit tuh seumur-umur saya lihat. Tapi kalau artikel populer dari jumlah halamannya juga sudah cuman 2 lembar saja ataupun 1000 kata. Itu sudah sangat beda. Dan kemarin saya yakin sudah dijelaskan oleh Pak Randi. Nanti bisa Bapak Ibu simak kembali ini pertanyaan yang kemarin. Bagaimana kalau udah nulis lalu lupa di mana sumber tulisannya? Ini yang Bapak Ibu harus cek kembali. Jika memang
jika memang dalam artikel populer itu boleh Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu jika memang Bapak Ibu lupa dengan sumbernya, silahkan Bapak Ibu di tidak ditulis juga boleh, tapi dengan kalimat menurut beberapa ahli. Nah, di situ ataupun menurut eh, menurut ahli ataupun menurut beberapa sumber yang dipetik oleh penulis gitu. Boleh boleh menggunakan bahasa seperti itu kalau dalam artikel populer. Tapi kalau di artikel jurnal itu nggak boleh. Itu wajib ada sumber. Tapi jika memang duh saya lupa banget gitu ya. Lupa banget siapa penulisnya, jika udah Bapak Ibu cek juga nggak ketemu-ketemu, boleh disamarkan. Itu solusinya. Kemudian itu sudah habis Mbak Lulu yang sudah. Nanti jika memang ada pertanyaan lagi, silahkan, saya sudah ada di grup WA dengan Pak Randi, narasumber pertama. Kami akan jawab pertanyaannya di grup WhatsApp. Baik, Itu terima Pak kasih Lulu. Bapak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada peserta kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dapat memahami dan dapat mengambil poin-poin penting yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya terlewat atau belum sempat terjawab oleh narasumber kami. Bapak Ibu bisa bertanya melalui WA Group, karena WA Group akan kami buka mulai besok pagi sampai dengan hari Ahad untuk diskusi interaktif dengan narasumber. Dan narasumber juga sudah bergabung pada WA Group. Dan saya informasikan kembali untuk Bapak Ibu peserta yang mungkin tadi terlambat bergabung seperti itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait absensi Bapak Ibu, seperti fasilitas dokumen dan yang lainnya, karena akan kami kirimkan secara utuh dan penuh pada WA Group di hari terakhir kelas seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu mengisi absen dan sebagainya karena semuanya akan kami siapkan. Dan untuk jadwal diklat kita Bapak Ibu, malam ini merupakan malam terakhir Zoom meeting seperti itu. Jadi besok Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk diskusi dengan narasumber kami, yaitu 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya mengenai apa saja yang Bapak Ibu perlukan atau masih kurang pahami dalam bagaimana menyusun artikel populer seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin tadi terlewat, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena Zoom meeting kita pada malam hari ini kami rekam dan akan kami kirimkan ke WA grup Bapak Ibu. Seperti itu. Dan semoga Zoom meeting kita pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan untuk kegiatan kita yaitu diselenggarakan oleh Guru Cendekia sebagaimana mutu kami yaitu berkarya nyata untuk pendidikan, dan semoga dengan diklat ini Bapak Ibu dapat membuat karya yaitu artikel populer dan dapat kami publikasikan di Radar Edukasi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita pada malam hari ini yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan kita tutup Zoom meeting kita pada malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.